Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Rino Subekti, Eskom Mkom, dosen pengampu mata kuliah pemrograman berbasis web di Institut Bisnis dan Informatika Poskuru 1957. Dalam kesempatan kali ini, pada pembuatan video pengajaran PDD Ukatrip PT Cerdos 2024, saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah pemrograman berbasis web. Secara deskripsi mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa bagaimana mengembangkan aplikasi berbasis web secara dinamis dan terhubung ke basis data dan kemudian mengunggah website ke web hosting agar dapat diakses ke publik. Capaian pembelajaran prodi pada mata kuliah ini memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan cara sistem komputer dan mampu merancang dan mengembangkan berbagai algoritma, metode untuk memecahkan masalah. Terus kemudian capaian berikutnya mempunyai pengetahuan dalam mengembangkan algoritma atau metode yang diimplementasikan dalam perangkat lunak berbasis komputer. Capaian selanjutnya yang harus dicapai adalah mampu secara kreatif dan inovatif memformulasikan pemecahan masalah dengan memanfaatkan teknik komputasi dan teknologi informasi berbasis konsep yang relevan dan dengan memanfaatkan tool pemodelan yang tepat. Capaian pembelajaran kelas pada mata kuliah ini mengetahui teknik mendesain web, menghasilkan konten produk-produk media yang memiliki nilai kreativitas dan objektif. Mahasiswa mampu mengembangkan aplikasi komunikasi multimedia berbasis teknologi informasi dan dalam konteks beragam budaya mampu membuat blog untuk mengkomunikasikan karya jurnalistik dalam era digital dan mampu menuliskan kode dalam menerapkan berbasis data dan pemrograman berbasis web. Materi pembahasan yang akan disampaikan pada mata kuliah ini, pertama, memahami apa itu World Wide Web, terus kemudian memahami perbedaan antara client-side scripting dan server-side scripting. Di pertemuan ketiga, memahami HTML, terus kemudian di pertemuan keempat, memahami pengaturan gaya di antara muka menggunakan CSS script. Terus kemudian di pertemuan berikutnya, memahami JavaScript sebagai client-side scripting. Di pertemuan berikutnya, memahami PHP sebagai client-side scripting. Dan kemudian memahami CMS dan contoh-contohnya di dunia nyata, serta tugas dan proyek yang akan diberikan nanti di sesi akhir perkuliahan. Demikian penjelasan terkait dengan rencana pembelajaran studi untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Selanjutnya, kita akan saksikan video pembelajaran. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan pertama di mata kuliah pemrograman web. Ya, jadi terkait dengan pemrograman web, di pertemuan pertama ini saya akan sampaikan secara teori. Nanti ada kelas lab yang harus kalian ikuti. Ya, sebelum masuk ke lab, saya akan sampaikan terkait dengan teori pemrograman web. Ya, baik. Sebelum saya lanjutkan, sebelumnya sudah ada yang pernah atau membuat web, ya, baik itu blog ataupun web pribadi. Ada? Belum. Ya. Tapi ada punya blog nggak? Punya. Silakan. Lu ada punya? Facebook Pak punyanya. Facebook. Ya. Nah, bedanya blog dengan Facebook ada yang tahu?
Facebook punya, tapi web belum punya ya. Oke, secara teori dulu ya. Kita mengenal istilah internet. Ya. Apa sih yang kita tahu tentang internet? Inter dan net. Ya. Kalau secara apa? Net itu berarti kan jaring ya. Jaring. Ya. International networking. Ya. Jadi kalau komputer satu ya itu standalone, interkoneksinya ya paling antar komputer tersebut lokal, istilahnya ada namanya local host. Nah, kalau sudah ada lebih dari satu ya, ada koneksi, interkoneksi antar komputer. Terus kemudian ini internet yang sudah otomatis nanti komunikasinya bisa menjadi global ya, secara teori yang merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga jutaan komputer di dunia internasional ya, betul global ya. Terus kemudian yang saling berinteraksi dan bertukar informasi ya, interconnected networking. Nah ini ya kalau sekarang bisa dibilang siapa sih yang belum pernah terhubung dengan internet ya. Kalian dengan kondisi sekarang di genggaman sudah ada yang namanya handphone ya. Terus kemudian antar komunikasi yang kalian lakukan sudah menggunakan data gitu. Nah, di sini peranan internet pasti sangat penting. Nah ini contoh misalnya kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling interkoneksi yang mencakup seluruh dunia yang dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, fiber optik, wireless dan lainnya. Ada media yang memang menjadi penghubung si komputer tersebut ya, terjadi komunikasi data baik itu kabel atau fiber optik atau wireless dan lainnya. Nah sekarang lagi boomingnya si Starlink. Tahu nggak Starlink? Apa? Starbucks keliling. Ya punya Elon Musk. Nah, Elon Musk. Ya. Kenapa dia bisa booming? Terus kemudian nanti apa hubungannya dengan pemrograman web? Ya. Starlink. Di mana-mana sedang membahas Starlink. Apa yang akan terjadi ketika nanti si Starlink ini kalau di Indonesia mungkin menguasai gitu. Ya sudah otomatis yang terancam ya pasti nanti si provider lokal yang apa yang mungkin visa ya, yang visa itu masih secara jangkauannya masih terbatas. Terus kemudian si Starlink ini dia sudah bisa mobile, semua orang sudah bisa dapat menggunakan dan bahkan nanti terhubung. Dan nanti ada yang namanya World Web. Nah ini ya salah satu bentuk layanan dapat diakses melalui internet. Nah bisa disebut sebagai web. Dan merupakan sekumpulan dokumen gambar-gambar dalam bentuk resource yang lainnya yang dihubungkan melalui hyperlink dan kebijakan. Ya, jadi kalian terhubungnya tadi World Wide Web menggunakan browser. Seperti mungkin syarat kita dapat diakses menggunakan web. Terus kemudian, nah secara apa sih protokol yang? Nah, di protokol itu merupakan bahasa atau software standar untuk mengatur komunikasi jaringan komputer. Dan setiap komputer memiliki TCP/IP, yang Transmission Control Protocol Internet. Nah, ini merupakan cara standar untuk mempaketkan dan menyelamatkan data komputer ya, sinyal elektronik sehingga data tersebut dapat dikirim ke komputer yang lain. Si masing-masing komputer ini memiliki alamat atau biasa dikenal dengan IP address. Ketika kita misalnya beli barang
jadi online. Kalau tanpa alamat kan nggak bisa kirim ya. Nah, dengan adanya si IP antara komputer dengan komputer yang lain, jadi dia bisa mengirim paket data sesuai dengan apa yang dikirimkan. Komputer satu mengirim ke komputer B, terus kemudian komputer A dia minta akses untuk membukakan data komputer C misal, protokol. Nah, secara teori. Terus kemudian ada istilah